Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul My Hero tahun 1990. Daripada kelamaan, yuk markiton. Mari kita menonton. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pelayan kafe yang sangat hobi sekali membaca komik. Dan diketahui jika seorang pria itu bernama Sing. Karena hobinya tersebut, Sing pun selalu dimarahi oleh atasannya. Suatu ketika saat Sing sedang bekerja membersihkan meja di kafe tersebut, tiba-tiba saja terlihat segerombolan gangster yang berniat akan datang berkunjung di kafe itu. Namun tak disangka, para gangster tersebut malah langsung diserang oleh para musuhnya yang sudah menunggu kedatangan mereka di dalam kafe itu. Usut punya usut, ternyata mereka berniat akan membunuh bos gangster tersebut. Namun untungnya salah satu anggota gangster itu berhasil melumpuhkan mereka. Sing yang melihat hal itu pun menjadi sangat ketakutan sekali. Dan di saat itulah tiba-tiba saja bos gangster tersebut mulai menghampirinya. Diketahui jika bos gangster itu bernama Tuan Wei. Dan sebelum Tuan Wei pergi, dia juga memberikan sebuah kartu nama kepada Sing. Setelah itu, Tuan Wei pun mulai kembali ke rumahnya dan langsung menginterogasi seseorang yang berniat akan membunuhnya tersebut dengan tujuan untuk mengetahui siapa orang yang menyuruhnya. Saat itu, seseorang itu pun juga mulai dihajar habis-habisan dan juga diancam akan dibakar hidup-hidup karena tidak memberitahu orang yang menyuruhnya. Di saat itulah Tuan Wei mulai bernegosiasi dengan seseorang tersebut dan juga berniat akan membebaskannya jika seseorang itu mau memberitahukannya. Hingga akhirnya Tuan Wei mulai meminta kepada anak buahnya untuk membebaskannya. Sebelum seseorang tersebut pergi, tiba-tiba saja seseorang itu langsung memberitahu orang yang menyuruhnya yang diketahui bernama Hong Yi. Mendengar hal tersebut, seketika Tuan Wei pun menjadi sangat terkejut. Lalu keesokan harinya terlihat Tuan Wei yang akan bertemu dengan Tuan Hung di suatu tempat. Dan saat itu Tuan Wei juga tidak lupa membawa anak buah kesayangannya yang bernama Chun dan juga Tuan Bill. Tujuan Tuan Wei meminta bertemu dengan Tuan Hung tersebut sebenarnya hanya ingin mempertanyakan permasalahannya, karena Tuan Wei sama sekali tidak pernah mengusik gengnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Tuan Hung mulai datang ke tempat tersebut. Namun saat itu dia hanya terlihat datang seorang diri. Ternyata Tuan Hung memang berniat akan menyingkirkan Tuan Wei, karena Tuan Hung berniat akan menguasai wilayahnya. Dan diketahui jika ternyata para gangster tersebut mempunyai bisnis ilegal yang telah lama mereka kelola. Dan bisnis ilegal tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah bisnis narkoboy. Mendengar hal tersebut, Tuan Wei pun langsung menertawainya karena dia tahu jika Tuan Hung tidak mungkin bisa menguasai wilayahnya. Namun Tuan Hung tetap memaksanya agar Tuan Hung mau memberikan wilayahnya tersebut. Mendengar hal itu, Tuan Bill pun mulai menjadi kesal dan dia pun juga berniat akan membunuh Tuan Hung. Namun tak disangka ternyata saat itu Tuan Hung telah menyandra anak Tuan Wei. Seketika Tuan Wei pun menjadi sangat ketakutan karena nyawa anaknya tersebut dalam bahaya. Di saat itulah Tuan Hung mulai memanfaatkan anaknya tersebut untuk melarikan diri. Dan sebelum Tuan Hung pergi, dia juga mulai menembak anak Tuan Wei tersebut. Karena hal itu, Tuan Wei pun menjadi sangat marah dan dia juga berjanji akan membunuh Tuan Hung. Di sisi lain terlihat Sing yang tiba-tiba saja mulai diserang dan dihajar habis-habisan oleh anak buah dari Tuan Hung. Padahal saat itu Sing tidak mengetahui apa-apa. Lalu setelah itu Sing pun juga mulai pergi ke tempat kerjanya. Namun tak disangka ternyata di tempat kerjanya juga telah dihancurkan oleh geng dari Tuan Hung.
Bahkan atasannya yang juga tidak tahu apa-apa itu pun juga ikut menjadi korban dari para anak buah Tuan Hung. Di saat itulah atasannya tersebut malah mulai menyalahkan Sing dan dia pun juga langsung memecat Sing dari pekerjaannya. Karena hal tersebut, kini Sing mulai menjadi kehilangan pekerjaan. Namun, tiba-tiba saja dia kembali teringat dengan Tuan Wei yang sempat memberikannya sebuah kartu nama. Seketika Sing pun langsung pergi ke rumah Tuan Wei untuk memintanya sebuah pekerjaan. Dan saat itu Tuan Wei langsung memintanya untuk pergi menemui Tuan Bill yang sedang berada di sebuah kafe. Tanpa pikir panjang, Sing yang telah kehilangan pekerjaannya itu pun mulai pergi untuk menemui Tuan Bill. Saat itu, Sing justru mulai terlihat sombong. Sampai-sampai dia juga membuat Tuan Bill menjadi kesal. Namun untungnya Chun yang juga berada di sana langsung mengajak Sing untuk keluar dari tempat tersebut agar tidak menimbulkan keributan. Saat mereka berada di luar, Sing pun mulai menjelaskan kepada Chun jika dirinya diminta oleh Tuan Wei untuk menemui Tuan Bill. Dan ternyata saat itu Sing juga mulai mengagumi Chun, karena sebelumnya Sing sempat melihat Chun yang membunuh para musuh-musuhnya dengan sangat keren. Ditambah lagi, Chun juga sangat mirip dengan salah satu karakter komik yang sangat dia sukai. Saat itu ternyata Sing juga tahu jika Chun memiliki 2 pistol. Dan karena Sing sangat penasaran dengan pistol tersebut, dia pun mulai berniat akan melihatnya. Tanpa rasa curiga, Chun pun langsung memperlihatkan pistolnya tersebut. Namun sebelum Chun memberikan pistolnya kepada Sing, dia pun mulai mengeluarkan peluru pistolnya tersebut terlebih dahulu. Saat itu Sing terlihat sangat kagum melihat pistol tersebut, karena dirinya belum pernah sama sekali melihat pistol sungguhan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja terlihat 3 orang preman yang sedang membawa secara paksa seorang wanita untuk dilecehkan. Melihat hal tersebut, Sing pun langsung menghampiri mereka. Dan saat itu, Sing juga memperlihatkan pistolnya ke arah mereka. Seketika preman itu pun mulai menjadi ketakutan. Namun, preman tersebut juga mulai menyadari jika pistol yang dibawa Sing tidak ada pelurunya. Dan karena hal tersebut, preman itu pun langsung berniat akan menghajar Sing. Di saat itulah tiba-tiba saja Chun langsung menghajar mereka habis-habisan dan menyuruh para preman itu untuk pergi. Kemudian setelah itu mereka berdua pun mulai menghampiri wanita tersebut untuk memastikan dirinya baik-baik saja. Dan diketahui jika wanita itu adalah seorang penyanyi kafe yang bernama An. Keesokan harinya terlihat Tuan Hung yang sedang berada di tempat sauna. Dan saat itu ternyata Sing juga telah berada di sana. Melihat Tuan Hung membawa pistol yang sangat besar tersebut, Sing pun mulai menjadi ketakutan dan dia pun juga berniat akan pergi dari ruangan tersebut. Namun, tiba-tiba saja Tuan Hung langsung menahannya dan tidak memperbolehkannya untuk keluar. Namun, tak disangka ternyata Sing memang telah berencana untuk menunggu Tuan Hung di sana karena dia mendapat tugas untuk membunuh Tuan Hung. Dan tanpa Tuan Hung sadari, saat itu ternyata Chun juga berada di sana. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil menembak mati Tuan Hung. Karena Sing berhasil menyelesaikan tugas pertamanya tersebut, kini dia pun telah resmi bergabung menjadi anggota geng Tuan Wei. Dan saat itu Sing juga merasa sangat senang sekali. Setelah itu Sing dan Chun mulai pergi ke kafe tempat An bekerja untuk bersenang-senang. Dan ternyata kini mereka bertiga mulai menjalin sebuah persahabatan. Suatu ketika Tuan Wei kembali memberikan sebuah misi untuk pergi ke Thailand dan saat itu Tuan Wei menunjuk Tuan Bill, Sing, dan Chun untuk pergi ke sana. Ternyata tujuan mereka pergi ke Thailand hanyalah untuk membahas masalah bisnis narkoboy. Namun saat mereka sedang asik membahas bisnis tersebut, tiba-tiba saja mereka mulai diserang oleh sekelompok orang bersenjata yang ternyata mereka telah mengincar Sing dan teman-temannya karena telah membunuh Tuan Hung. Saat itu Sing dan teman-temannya tersebut berhasil ditangkap dan mereka semua pun juga langsung dibawa ke sebuah desa terpencil yang ada di sana. Sesampainya mereka di desa itu, Tuan Bill dan juga Chun langsung dihajar habis-habisan. Sing yang melihat teman-temannya dihajar itu pun mulai tidak tega
Dan saat itu dia langsung memberanikan diri untuk menjelaskan kepada ketua geng tersebut, walaupun dirinya juga diajar habis-habisan. Ternyata para orang-orang bersenjata tersebut juga mempunyai bisnis ilegal dengan Tuan Hung. Dan karena Tuan Hung telah terbunuh, kini bisnis mereka terancam hancur. Namun Sing yang mempunyai IQ tingkat dewa tersebut mulai bernegosiasi dengan ketua geng itu. Dan dia pun juga berjanji akan membeli semua barang haram dari mereka melebihi pembelian dari Tuan Hung dulu. Mendengar hal tersebut, ketua geng itu pun langsung menyetujuinya. Dan saat itu Sing mulai diperlakukan sebagai tamu istimewa di desa terpencil tersebut. Di samping itu, ternyata teman-teman Sing juga mulai telah dipersilahkan untuk kembali pulang. Namun, Sing harus tetap tinggal di desa tersebut selama beberapa hari. Setelah Sing menyelesaikan tugasnya tersebut, Sing pun mulai kembali pulang. Namun saat dirinya sampai di bandara, ternyata tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Karena hal tersebut, Sing mulai menjadi kesal dan dia pun juga terpaksa harus pulang sendiri. Tak disangka saat Sing telah berada di rumah, dia pun mulai dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya yang saat itu malah mengerjainya. Walaupun seperti itu, Sing pun tetap merasa bahagia karena dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Kemudian setelah itu, Tuan Bill mulai mengajak mereka semua untuk makan bersama di rumahnya. Dan sesampainya mereka di rumah Tuan Bill, mereka semua pun mulai menjadi tahu jika Tuan Bill mempunyai anak yang sangat banyak. Singkat cerita, Tuan Bill pun mulai berterima kasih kepada Sing karena dia telah menyelamatkan nyawanya saat berada di Thailand tempo lalu. Begitu juga dengan Chun yang saat itu mulai memberikan Sing hadiah sebuah pistol dan hal tersebut membuat Sing sangat senang sekali. Namun tak disangka ternyata keputusan Sing saat bernegosiasi di Thailand tempo lalu mulai ditentang oleh Tuan Wei karena dirinya tidak mungkin bisa menjual 50 kg barang haram tersebut dalam waktu 1 bulan. Mendengar hal tersebut, Tuan Bill dan Chun pun mulai berusaha untuk membela Sing karena Sing telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan saat itu Tuan Bill dan Chun juga bersedia akan membantu Tuan Wei untuk menjual barang haram tersebut kepada seorang pengusaha besar. Dan mendengar hal itu, Tuan Wei pun mulai menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pun mulai bertemu dengan seorang pengusaha besar untuk menjual barang haram tersebut di sebuah kapal pesiar. Dengan harapan mereka bisa menjual barang haram tersebut sebanyak mungkin kepada pengusaha tersebut. Namun tak disangka negosiasi jual beli tersebut justru malah gagal karena salah satu rekan pengusaha tersebut tidak setuju dengan harga yang ditawarkan. Saat itu Tuan Bill juga mulai menjadi kesal karena transaksi mereka gagal. Namun karena mereka semua tidak ingin ada keributan di atas kapal tersebut, mereka semua pun langsung pergi begitu saja. Malam harinya terlihat Sing dan juga teman-temannya yang kembali bertemu dengan pengusaha kaya untuk kembali bernegosiasi tentang barang haram tersebut. Dan saat itu ternyata mereka juga membantu pengusaha tersebut untuk mempertemukannya dengan sang istri. Karena mereka tahu jika selama ini pengusaha tersebut selalu berusaha untuk mencari istrinya. Melihat sang istri berada di sana, pengusaha itu pun terlihat sangat senang sekali. Namun ternyata pengusaha tersebut malah tidak jadi untuk membeli barang haram dari mereka karena rekan bisnisnya tidak memberikan keputusan. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun langsung mengeluarkan sebuah hadiah untuk pengusaha itu, yang ternyata isi dari hadiah tersebut adalah sebuah kepala dari rekan bisnisnya. Seketika pengusaha itu pun menjadi sangat ketakutan dan dia pun langsung bersedia untuk membeli barang haram yang mereka tawarkan. Kemudian setelah transaksi tersebut berhasil, terlihat Tuan Wei yang mulai mengumpulkan semua anak buahnya. Dan ternyata saat itu Tuan Wei berniat akan menunjuk salah satu dari mereka untuk meneruskan bisnisnya. Namun di antara Sing, Tuan Bill dan juga Chun tidak ada yang mau bersedia untuk meneruskannya karena mereka merasa tidak pantas. Dan saat itu Tuan Bill mulai menyarankan untuk memilih putranya yang bernama Ming untuk meneruskannya. Tetapi sebenarnya Tuan Wei sangat ragu untuk menunjuk putranya tersebut karena dia tahu jika putranya adalah seorang penakut.
係羅偉生，有我哋幫佢係冇事嘅。我真係唔可以將個位交俾佢。 Suatu ketika terlihat Tuan Bill dan juga Sing yang sedang mabuk berat. Dan saat itu mereka berniat akan kembali pulang dari sebuah bar. Sebelum mereka berpisah, Tuan Bill meminta saran kepada Sing untuk memberikan nama kepada anaknya yang akan lahir. Seketika Sing pun langsung mulai menuliskan nama untuk anaknya tersebut di tangan Tuan Bill menggunakan pulpennya. Namun, Sing yang sangat mabuk berat tersebut justru malah meninggalkan pulpennya tersebut di atas mobil Tuan Bill dan dia pun lupa untuk mengambilnya kembali. Setelah mereka berpisah, tiba-tiba saja Tuan Bill mulai dihampiri oleh Chum, seorang lelaki cebol yang ternyata dia juga anak buah dari Tuan Wei. Namun tak disangka saat itu Chum malah membunuh Tuan Bill menggunakan pulpen milik Sing. Di samping itu, ternyata Sing juga akan dibunuh oleh salah satu anggota dari Tuan Wei. Beruntungnya Sing dapat melawan orang tersebut dan kabur menghindarinya. Akibat terbunuhnya Tuan Bill, kini Sing mulai dituduh sebagai pembunuhnya. Karena Tuan Wei menemukan sebuah pulpen milik Sing yang tertancap di tubuh mayat Tuan Bill. Padahal sebenarnya semua itu adalah rencana jahat Tuan Wei sendiri. Saat itu Chun yang berada di sana hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba saja dia mulai mendapatkan sebuah pesan dari Sing. Mengetahui hal tersebut, Chun pun mulai pergi untuk menghubungi Sing. Dan di saat itulah Tuan Wei kembali memerintahkan anak buahnya untuk bergegas membunuh mereka. Kemudian Chun pun mulai pergi menemui Sing untuk memberitahukan tentang kasus kematian Tuan Bill tersebut. Dan saat itu Chun juga menjelaskan jika Tuan Wei mulai menuduh Sing yang telah membunuh Tuan Bill. Mendengar hal tersebut, Sing pun langsung mengelaknya karena dia sama sekali tidak membunuh Tuan Bill. Namun Chun justru mulai tidak mempercayainya dan dia pun juga berniat akan membunuh Sing. Seketika Sing pun juga langsung mengeluarkan pistol pemberian dari Chun tersebut dan berniat akan mengembalikannya. Tetapi Sing justru mulai menjadi kesal karena Chun sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Padahal persahabatan mereka sangatlah erat. Kemudian tiba-tiba saja mereka berdua mulai diserang oleh seorang sniper. Dan saat itu Sing juga mulai tertembak. Chun yang mengetahui serangan tersebut langsung bersembunyi. Dan dia pun juga langsung mencari seorang sniper tersebut. Tak butuh waktu lama, Chun mulai menemukan seorang sniper itu. Dan dia pun juga langsung menghajarnya. Namun tak disangka, seorang sniper tersebut adalah salah satu anak buah dari Tuan Wei. Dan dia pun juga sangat ahli dalam berkelahi. Saat itu Chun sedikit kewalahan melawan orang tersebut. Hingga akhirnya dia pun berhasil mengalahkannya. Kemudian setelah itu Chun mulai bergegas untuk kembali ke rumah Sing. Karena dia mulai mendengar suara teriakan dari Sing yang sedang dalam bahaya. Dan benar saja, sesampainya di sana ternyata rumah tersebut sudah dipenuhi dengan bom. Dan saat itu Sing juga telah diikat dan digantung dari atas lantai. Ternyata semua itu adalah perbuatan dari Chum yang berniat akan membunuh Sing. Chun yang melihat Sing dalam bahaya itu pun langsung berusaha untuk menolongnya. Tanpa Chun sadari, ternyata di dalam rumah tersebut sudah terpasang sebuah bom waktu yang siap meledak. Namun Chun tetap berusaha untuk menyelamatkan Sing. Walaupun saat itu Sing meminta untuk melepaskannya saja, di saat itulah Chun juga mulai diserang oleh pria cebol tersebut. Seketika Chun pun langsung melemparkan senjata yang dia bawa tersebut kepada Sing. Dan tanpa pikir panjang, Sing juga langsung menembak pria cebol tersebut. Di saat itulah bom waktu yang berada di sana mulai meledak. Dan mereka berdua pun juga menjadi terpental dari atas rumah tersebut. Karena insiden tersebut, Chun mengalami luka yang sangat parah. Hingga akhirnya dia pun harus tewas. Mengetahui hal tersebut, Sing menjadi sangat sedih. Kini Tuan Wei pun terlihat menjadi sangat bahagia karena dia telah menyingkirkan Sing dan teman-temannya. Saat itu Tuan Wei juga mulai kembali berbicara dengan anaknya tentang penerus bisnisnya tersebut. Namun tak disangka saat itu anaknya justru malah langsung menembak mati ayah kandungnya sendiri. Dan ternyata selama ini anaknya telah berniat akan mengambil alih bisnisnya tersebut. Beberapa bulan telah berlalu. Terlihat Sing yang mulai kembali bertemu dengan An. Seketika Sing pun langsung memberikan sebuah botol minuman milik Chun kepadanya.
Namun, Sing tidak memberitahunya jika Chun telah meninggal. Dan setelah itu, Sing pun langsung berpamitan untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Pak Camat jualan tomat dan film pun tamat.